إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين فهو أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله فإن التقوى مدار كل السعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل الشقاوة فاتقوا الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين وزمرة الموحدين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat ketiga bulan Agustus kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Agustus satu bulan yang mempunyai nilai sejarah bagi bangsa Indonesia. 79 tahun yang lalu negeri ini diproklamirkan sebagai negeri yang merdeka. Kita sudah tahu semua, merdeka secara bahasa artinya bebas, tanpa campur tangan dari asing dan orang lain. Dalam bahasa Arab, merdeka diistilahkan dengan dua kata. Ada namanya istiqlal, ada al-hurriyah. Nampak bangsa kita memilih kata al-istiqlal dengan dilambangkan kemegahan Masjid Istiqlal. Tapi bukan berarti kita merdeka yang bebas, yang liberal tanpa aturan. Tentu kita merdeka ini dengan aturan yang ada, dengan aturan yang dibuat oleh para pejuang bangsa ini, para pendiri bangsa ini, dan terlebih kita ini merdeka namun diatur oleh aturan agama. Dalam Islam, hakikat kemerdekaan adalah manakala penduduk satu negeri itu sudah mampu memahami dan merealisasikan kesyukuran atas nikmat kemerdekaan itu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah,
Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab hikamnya beliau menyatakan, "Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha, wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha." Siapa yang tak pandai bersyukur atas nikmat dari Allah, maka sungguh dia telah berusaha, telah menginginkan agar nikmat itu hilang dari dirinya. Namun jika dia pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka sungguh dia telah mengikat nikmat itu dengan talinya yang sangat kencang. Ungkapan ini tentu berdasar kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Jika engkau bersyukur atas karunia dari Allah, atas nikmat dari Allah, la azidannakum, niscaya akan aku tambahkan. Namun jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Hadirin, di sini dapat kita pahami bahwa mensyukuri kenikmatan termasuk di dalamnya adalah bersyukur atas kemerdekaan. Pada intinya adalah yang pertama, agar lidawamin nikmah, agar nikmat itu tetap ada pada diri kita. Yang kedua, litolibil mazid, agar nikmat itu terus bertambah dan bertambah. Allah nyatakan dalam Al-Qur'annya, "Lazidannakum." Di sini ada lam taukid. Lazidannakum di sini ada nun taukid. Lazidannakum di sini ada tasydid. Thaqilatut taukid, artinya niscaya akan aku tambah dan terus ditambah. Kalaulah kita hari ini diberi nikmat namanya nikmat sehat, lalu kita tidak pandai bersyukur, itu tentu akan Allah cabut nikmat sehat itu, dan kita akan merasa nikmatnya sehat itu manakala kita sedang sakit. Kalaulah kita banyak harta, terus kita tidak bersyukur atas nikmat harta itu, niscaya Allah akan cabut nikmat itu. Bisa jadi dia tetap kaya, tapi keberkahannya Allah cabut. Banyak duit, rumah mewah, mobil bagus, tapi hutang di mana-mana. Pusing dia mikirin ini dan itu. Itu namanya nikmat tetap ada, tapi keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungi saudara, betapa Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an satu negeri yang subur, negeri yang makmur, namanya negeri Sabah. Dan ini menjadi nama surat dalam Al-Quran. Boleh kita lihat dalam surah yang ke-34, itu ada namanya negeri Sabah. Allah nyatakan dalam ayat ke-15, "Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah, jannatani an yamini wa shimal." Sungguh pada negeri Sabah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kanan kiri negeri itu penuh dengan kebun-kebun yang rindang. Artinya negeri Sabah ini adalah negeri yang bagus, negeri yang makmur, hasil alamnya melimpah. Negeri Sabah ini kalau kita lihat sekarang, kalau kata para mufasir, itu adalah Yaman Selatan. Negerinya sangat bagus, negerinya sangat indah, subur makmur. Apa saja ditanam di situ tumbuh, tongkat dilempar tumbuh jadi tanaman dan berbuah. Nampak ini seperti kita punya negeri Indonesia. Betapa Indonesia ini hasil alamnya sangat melimpah. Apa saja ditanam di Indonesia ini tumbuh. Ini berarti Indonesia adalah negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang bagus. Tuntutan Allah kepada penduduk negeri itu, manakala negeri itu hasil alamnya limpah dan juga berbagainya bagus, maka kata Allah, "Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah." Tuntutan dari Allah adalah
makanlah apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Silakan makan hasil alam itu. Silakan makan buah-buahan, yang penting halal. Intinya halal. Jangan sampai kita berpikiran negatif kepada makanan. Allah perintahkan kulu, silakan makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Intinya kita disuruh makan apa saja yang halal. Jangan sampai kita berpikiran negatif. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, "Anna ma inda dhanni abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku. Jikalau hambaku berpikiran negatif, akan aku kasih dia negatif. Jikalau hambaku berpikiran positif, maka akan aku kasih dia positif. Jangan sampai kita berpikiran negatif. Dikasih sop iga, kita bilang ini darah tinggi. Dikasih emping, ini asam urat. Dikasih kopi, ini asam lambung. Itu namanya kita berpikiran negatif. Makan silakan, yang penting kita harus mengukur diri. Kalau usia sudah 60 tahun, lantas kita makan sate sampai 20 tusuk, nah itu namanya wasrafu, berarti kita berlebihan, akan berbahaya buat diri kita. Cobalah nggak apa-apa kita makan, kita belinya 20 tusuk, sisanya kita setengahnya kita sedekahin, dan 10 tusuknya kita makan. Itu sangat bagus. Jangan sampai kita kalah dengan pembantu kita. Dikasih sop, dia makan sampai 3 mangkok. Dikasih sate, dia makan sampai 20 tusuk. Apa saja dihambat, ternyata dia sehat-sehat juga. Nah ini saudara, kalau kita perhatikan nampak ada 2 tipikal orang. Yang pertama namanya memiliki tapi tidak bisa menikmati. Dan yang kedua, dia tidak memiliki tapi dia menikmati. Kalau kita suruh pilih, tentu tidak dua-duanya. Bagusnya kalau kita sebagai pribadi yang merdeka adalah kita memiliki dan juga kita menikmati. Coba kita renungi saudara, Indonesia ini adalah negeri yang makmur, negeri yang subur. Apa saja ditanam di Indonesia jadi, tumbuh dan berbuah. Coba kita renungi. Bahkan kalau kita melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal ke-33 ayat ketiga, yang namanya air, bumi, dan hasil alam semuanya itu dikelola oleh negara, dan hasilnya adalah agar masyarakat menikmati dari alam itu yang diolah oleh negara. Ini kita renungi saudara. Jangan sampai kita memiliki negeri yang kaya ini, kita mau minum saja harus beli. Susah. Sementara mereka yang hanya memasukkan air ke botol, mereka menikmati hasil dari negeri ini. Hakikat kemerdekaan adalah manakala kita memiliki negeri yang sangat bagus ini, yang makmur ini, dan tentunya kita juga harus menikmati dari hasil alam ini. Kita renungi saudara, itulah merdeka secara hakiki. Kemudian tuntutan Allah kepada kita, ketika negeri itu adalah negeri yang makmur, negeri yang subur, setelah kita harusnya menikmati, kemudian kita disuruh bersyukur. Washkuru, bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukurnya? Tentu ini berbeda sesuai strata dan jabatan yang dia miliki. Tapi secara pribadi, cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini, atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah dengan ibadah. Ibadah yang wajib, jangan sampai tertinggal. Bagusnya kita laksanakan secara berjamaah, ditambah lagi dengan qabliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Karena kemerdekaan ini adalah atas dasar karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur dan harus beribadah? Coba kita renungi saudara. Binatang saja,
oleh tuannya dia kasih makan. Contoh, ada orang melihara anjing, dia kasih makan sebulan 2 bulan, nggak pakai bertahun-tahun, itu anjing nurut sama tuannya. Disuruh lari-lari, disuruh diam-diam, disuruh jagain rumahnya malam hari, dia mau. Kenapa demikian? Karena ternyata anjing itu dia pandai bagaimana berterima kasih kepada orang yang ngasih makan kepada dia. Coba kita renungi saudara, kalaulah kita diberi makan oleh Allah sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, lantas kita tidak melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Coba kita renungi, kita ini punya akal, punya pikiran, masa kita harus kalah dengan binatang yang tidak punya akal, yang tidak punya pikiran? Untuk itu beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajibnya jangan sampai ditinggalkan, dan kita seharusnya menambah dengan hal-hal yang sunnah. Sebagai individu tentu kita harus beribadah. Namun sebagai kita masuk sosial, karena merdeka ini adalah bukan ujub-ujub, bukan turun dari langit. Merdeka atas jerih pahlawan. Betapa para pahlawan berjuang, ratusan tahun mereka berjuang demi kemerdekaan ini, agar kita sekarang ini tenang beribadah. Para pejuang kita 350 tahun dijajah oleh Belanda, kemudian belum oleh Jepang dan lain sebagainya. Ini berapa, coba kita renungi, berapa nyawa yang dihilangkan pada waktu itu, berapa biaya yang digunakan untuk berperang itu. Sekarang kita tinggal menikmatinya. Maka sebagai makhluk sosial, cara mengisi kemerdekaan ini tentu kita dengan memfungsikan tugas-tugas kita di masyarakat. Kalaulah kita sebagai seorang pejabat, buatlah peraturan yang memihak kepada rakyat, peraturan yang mengatur rakyat, yang mensuburkan rakyat, yang memakmurkan rakyat. Kalaulah kita sebagai seorang guru, ngajarlah dengan baik, mentransfer ilmu, memberikan teladan kepada murid. Kalaulah kita sebagai seorang murid, seorang pelajar, hendaklah kita belajar dengan giat, membahagiakan orang tua, mencapai cita-cita. Sekalaulah kita sebagai seorang jurnalis, seorang wartawan, hendaklah kita bertugas menyampaikan informasi yang benar, tidak menyebar berita hoax dan lain sebagainya. Kalaulah kita sebagai seorang suami, hendaklah membimbing istri kita, anak kita dan lain sebagainya. Itulah sebagai kita bersyukur kepada Allah, kita sebagai makhluk sosial. Secara pribadi kita harus getol beribadah, laksanakan yang wajibnya, jangan sampai tertinggal, juga ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Sebagai makhluk sosial, kita harus peka kepada lingkungan ini. Kita harus memfungsikan. Jadi apa kita sekarang ini? Apakah jadi guru? Apakah jadi orang tua? Apakah jadi pejabat? Memfungsikan itu semua dengan baik demi menuju kemakmuran negeri ini. Itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini. Pada ujungnya, insyaallah kita beribadah dengan baik, kemudian memfungsikan tugas kita di masyarakat, maka insyaallah pada ujungnya nanti kita berharap husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisail muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidul qahhar, yuqallibul quluba wal absar, yuqawwirul laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih, wa huwa asdaqul qa'ilin, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyat sahabati wa qarabati wat tabi'in wa anna ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummata sayyidina Muhammad farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa jami' amalina wa tamim taqsiruna ya Allah ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.